Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pencetakan label pengiriman barang bagi para online shop yang mana biasanya itu cukup merepotkan apabila dari online itu sudah memiliki banyak pelanggan dan juga memiliki banyak reseller. Sehingga dengan aplikasi ini pedagang online itu cukup fokus kepada produk yang dijual saja. Tidak perlu lagi memikirkan data-data yang berulang. Oleh karena itu, dengan aplikasi ini, saya harapkan sangat memudahkan bagi pekerjaan para online shop, dan ini nanti bisa digunakan dan bisa dikerjakan sendiri, serta bisa dilakukan modifikasi sesuai dengan keinginan. Nah, di dalam aplikasi ini adalah contoh saja yang sebelumnya kita sudah buat dan tidak menutup kemungkinan data ini diupdate sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan para online shop. Oke, di sini ada menu. Yang pertama itu adalah data pelanggan. Nah, kemudian ada data pengirim. Nah, data pengirim itu meliputi data reseller atau nama memang pengirim kita sendiri. Nah, jadi nanti antara reseller kemudian pelanggan itu di dalam satu database. Selanjutnya, ini ada data barang. Nah, data barang ini bisa dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan, yang mana isinya adalah untuk meyakinkan bahwa barang yang akan dikirim itu sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan. Nah, jangan sampai nanti ada kesalahan kirim, karena ini akan merepotkan baik bagi pedagang itu sendiri maupun bagi para pelanggan, serta hilangnya kepercayaan atau bisa disebut tidak profesional. Nah, itu yang ditakutkan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pengiriman, maka aplikasi ini cocok sekali untuk para pedagang online. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempresentasikan bagaimana penggunaannya. Nah, ketika pertama kali aplikasi ini dibuka, kita tinggal klik di sini, misalnya namanya ini bebas nanti ya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada data pelanggan, kemudian data pengirim, data barang. Dari ketiga database ini, nanti itu akan kita lakukan pencetakan label supaya hasilnya itu memuaskan. Nah, di sini saya menampilkan sebuah contoh yang saya peroleh dari internet. Di sini ada nomor pesanan, isi kiriman, pengirim, penerima, dan ada logo dari agen pengiriman dan ucapan terima kasih dan seterusnya. Ini contoh yang saya peroleh di internet. Nah, tetapi kalau nanti pemirsa yang mau membuat seperti ini sebenarnya tidak ada sulit sama sekali, artinya bisa kita buatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya akan coba lakukan sesuai dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita masuk dulu ke sini. Nah, di data pelanggan
di sini saya sudah membuatkan aplikasi. Misalnya kita mau menambahkan data pelanggan kita, itu namanya misalnya Mbah Surip. Oke, Mbah Surip. Kemudian nomor teleponnya kita masukkan. Misalnya ini nomor teleponnya. Nah, ini adalah alamatnya. Anggaplah sama dengan yang lama, tinggal kita masukkan, klik tambah. Maka nanti Mbah Surip ini akan masuk di bagian database pelanggan, kolom A, baris ke-13. Oke, tinggal kita klik tambah. Nah, sekarang sudah masuk. Oke. Jadi untuk alamat ini tinggal kita misalnya rubah, tadinya nomor 12 kita rubah menjadi nomor 15, tinggal kita lakukan editing di sini. Kita lihat. Oke. Nah, jadi di sini data pelanggan itu data yang kita peroleh sendiri. Artinya kita pelanggan datang ke toko kita sendiri, maka datanya kita masukkan sini. Kemudian di sini ada data pengirim. Nah, data pengirim ini itu bisa jadi misalnya dari reseller kita. Maka cara mengeditnya, kita masuk ke menu awal. Di sini ada data pengirim. Kita masukkan kodenya, kemudian datanya seperti apa. Nah, seperti di sini contoh yang sudah saya buat. Itu misalnya Miranda Gultom. Nah, ini ada kodenya dengan jadi Miranda Gultom dengan nomor seterusnya. Ini kita buat misalnya ini penjelasannya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan, tinggal kita tambahkan. Nah, namanya siapa? Anggaplah sama Miranda saja atau Gultom saja. Oke, tinggal kita tambahkan. Oke, misalnya Pasirwangi nomor 819, lakukan edit. Sekarang sudah berubah. Oh, ternyata di sini kita rubah ke 13. Kita rubah. Nah, sudah berubah. Selesai. Atau kalau mau membuat data baru, tinggal kita klik di bagian sini. Untuk melihat data yang sudah diisi. Nah, ini. Item-item yang dimasukkan itu terdiri dari isian ini. Nah, jadi tinggal nanti menyesuaikan kebutuhan dari para online shop. Selanjutnya, setelah data pengirim ini kita lengkapi, kita masuk ke data barang. Kenapa data barang ini dibutuhkan? Pertama, karena memang apabila kita memiliki banyak barang, itu akan sangat merepotkan kalau seandainya nanti ada pesanan yang banyak. Nah, sehingga kita butuh keterangan barang yang harus kita kirim, alamat ke siapa, jumlahnya berapa. Kemudian mungkin ada warna, mungkin bisa ditambahkan juga warna nanti. Keterangannya, beratnya, dan seterusnya. Kita coba, misalnya buat data baru, kita tinggal klik sini. Nah, ini nama barangnya apa? Oke, baju tidur, kemudian ukurannya XL, kemudian bahannya apa. Nah, di sini ada harga web dan harga reseller, dan juga ada harga agen. Kenapa dibedakan? Karena kita memiliki reseller, misalnya harga webnya itu adalah 125.000, dan harga reseller itu tidak mungkin sama, mungkin bisa jadi 115.000. Oke, nah harga agen itu lebih murah lagi, 110.000. Nah, jadi keterangan-keterangan ini harus kita buat sedemikian rupa. Kenapa? Supaya ketika nanti ada pencetakan di bagian sini, label pesanan, semuanya tidak akan tertukar-tukar. Nah, misalnya stoknya ini ada yang warna merah, kuning, dan biru. Oke.
beratnya satuannya misalnya 0,6 kg. Karena di sini ada satuannya kilogram. Setelah semua diisi, tinggal kita klik tambah, maka akan muncul di sini. Oke, jadi tinggal, nah, oke, kita klik keluar. Nah, sekarang sudah kita isi data pelanggan, kemudian data pengirim, dan data barang. Ketiga data ini nanti kita akan lakukan pengisian di sini. Nah, misalnya kita pelanggan, kita cukup menggerakkan menu ini. Tuh. Jadi misalnya namanya tadi siapa? Mbak Surip yang terakhir. Kemudian resellernya kita lihat Gultom. Nah, ini ada reseller yang Gultom yang terakhir. Kemudian setelah tahu reseller kita Gultom, kemudian nama barang. Nah, ini nama barang tadi baju tidur. Nah, misalnya ada 2, baju tidur malam pertama, warnanya merah, jumlahnya ada 1. Kita tinggal klik tambah. Nah, maka dia di sini. Oke. Kemudian kalau misalnya ada yang tambahan, misalnya baju tidur tadi warna biru 4, jumlahnya tinggal kita klik sini. Nah, sekarang udah tambah ya. Kemudian kita tambahin pakaian mukena hari ini, misalnya warnanya kuning, jumlahnya 2, tambah. Nah, sekarang inilah barang yang nanti akan kita kirimkan ke data pelanggan kita, itu Mbah Surip. Mbah Surip ini adalah pelanggan dari Gultom. Gultom ini adalah reseller kita. Sekarang tinggal kita masukkan data ini dengan menekan tombol masukkan data. Nah, sini. Nah, perlu diingat, karena kita punya banyak administrasi, maka di sini ada pilihan. Kenapa? Ini untuk mempertanggungjawabkan semua isian. Jadi siapa yang nanti melakukan isian, ya yang bertanggung jawab terhadap pelanggan ini. Kita anggap misalnya yang melakukan pengisian adalah ADM2. Dan di sini ada keterangan bank. Di sini ketika pelanggan Mbah Surip ini membayar, dia menggunakan bank apa? Nah, misalnya di sini menggunakan Bank Mandiri. Kurirnya yang dipilih apa? Rek, oke, dan seterusnya. Atau misalnya rek aja, JNE. Oke. Nah, seterusnya ada kolom kosong. Di sini ada ADM2. Masukkan namanya. Misalnya Nani. Bank Mandiri. Cabang Arifai. Nah, kurirnya JNE. Sekarang kita tinggal masukkan data. Akan tampil di sini. Oh. Jadi ekspedisinya adalah JNE, pengirimnya Gultom, nomor teleponnya ini, ADM-nya ADM2, namanya siapa? Nani. Nah, history ini adalah misalnya keterangan yang mungkin bisa kita tambahkan. Kita masukkan saja misalnya lunas. Nah, tinggal kita masukkan kembali. Nah, perlu diingat bahwa ini hanya catatan supaya kita tidak lupa. Dan ini nanti bisa kita tidak akan tampil pada label pengiriman. Ya, tidak akan tampil di label pengiriman. Setelah semua berisi, tinggal kita lakukan pencetakan. Nah, kita klik cetak alamat. Nah, di sini akan ditanyakan apakah datanya sudah benar. Kalau misalnya belum, klik no. Kalau misalnya sudah, tinggal kita klik yes. Saya menggunakan printer PDF di sini ya, supaya bisa dilihat seperti apa nanti hasil dari cetak alamat ini. Oke, kita
Kita coba klik yes. PDF. Oke. Jumlahnya berapa? Nah, ini bisa disebutkan kita perlu 1, 2, atau seterusnya. Di sini saya sudah masukkan 1. Kalau memang cuma 1, tinggal klik oke. Nah, kita masukkan ke cetak. Yes. Setelah pencetakan, maka label yang ada di sini ini kosong. Oke, kita coba lihat hasil dari pencetakannya. Ini. Jadi nanti bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya nanti sudah dicetak seperti ini tidak akan salah lagi. Karena nanti mungkin kertasnya akan dibuat sedemikian rupa sehingga hanya cukup untuk satu potongan kertas ini saja. Jadi nanti kertas A4 itu dipotong. Jadi satu kertas A4 bisa untuk 3 label pengiriman. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat jelas. Ini adalah pelanggan kita, kemudian ini barangnya, ini warnanya, ini ada jumlahnya, ekspedisi pengirimannya oleh JNE Rek, kemudian pengirimnya ini reseller kita tadi Gultom, tokolnya yang mengurusin adalah Nani, dan historinya lunas. Jadi sudah sangat jelas. Oke, kita kembali ke programnya. Nah, jadi dengan aplikasi ini kita sudah ada bayangan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, mungkin akan diminimalisir. Nah, coba perhatikan di sini. Kita punya nama barang, warnanya kuning, jumlahnya ini. Nah, kita udah tahu ada bayangan, oh beratnya itu 0,6. Harga webnya ini, resellernya ini, agennya ini. Kalau nanti ada ongkir, nah kita masukkan juga, misalnya 12.000. Kita masukkan misalnya di dalam kuning. Nah, ongkirnya akan masuk sebagai keterangan di sini. Jadi dengan adanya keterangan yang ada di sini sangat memudahkan bagi para online shopper dalam memanajemen data pelanggan, pengirim, data barang. Dan ini kejadian kepada saya sendiri. Waktu itu saya membeli printer dan pesanan saya itu 1 printer, tetapi yang datang itu 2 printer. Nah, coba dibayangkan kalau seandainya itu berlaku untuk beberapa orang. Ini akan sangat merugikan bagi para online shop, dan tentu saja tidak semua orang itu kan mau untuk mengembalikan kelebihan yang tidak sengaja terkirim kepada pelanggan. Nah, ini adalah aplikasi yang sangat mudah untuk kita aplikasikan, kemudian sangat mudah untuk dimodifikasi. Misalnya kita mau menambahkan logo seperti ini misalnya kan, mau menambahkan penjelasan di bagian bawah, semua bisa dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, dengan aplikasi pencetakan label pengiriman ini bisa jadi kemudahan inilah yang kami tawarkan kepada online shopper. Mudah-mudahan dengan data ini menjadikan toko Anda menjadi toko yang profesional, tidak hanya mengurangi kesalahan, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih kepada pelanggan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan video ini. Mudah-mudahan para online shopper bisa mengaplikasikan aplikasi ini. Apabila misalnya ada pertanyaan atau ada informasi yang berhubungan dengan aplikasi ini, silakan berikan komen di bagian komentar pada video di bawah ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.